Alat buktinya itu berupa handphone, kemudian dicek isinya semua di laboratorium forensik. Hasilnya tuh kemarin, alhamdulillah sudah ada asesmen gelarnya. Yang pasti kalau gelar perkara kan sesegera mungkin setelah penyelidik mengantongi minimal dua alat bukti. Ada aktor intelektualnya udah bukan individu, tetapi ini kelompok. Kelompok ini tidak bisa mengendalikan klien kita, sehingga malah klien kita menjadi kontra. Peliknya permasalahan rumah tangga yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa hingga kini masih terus memanas dan bergulir di ranah hukum. Konflik yang bermula dari persoalan domestik tersebut kini berkembang menjadi kasus serius yang menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, persoalan ini tak lagi sebatas masalah rumah tangga biasa. Kasus tersebut telah resmi dilaporkan sebagai dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV yang berada di kediaman pribadi Inara Rusli. Laporan itu pun kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Terbaru, penanganan kasus ini menunjukkan perkembangan signifikan. Dugaan ilegal akses CCTV tersebut dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan, menandakan bahwa aparat penegak hukum menemukan adanya unsur yang cukup untuk ditindaklanjuti secara lebih mendalam. Perkembangan ini sekaligus menegaskan bahwa kasus tersebut akan terus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, benarkah dalam waktu dekat ini gelar perkara akan dilakukan untuk mengusut kasus ilegal akses CCTV Inara? Jadi kalau kita lihat dari peristiwa laporan terus adanya saksi kunci ya, kebetulan kan kita yang menjadi PH-nya, saya dan Bang Dedi, alhamdulillah dari dasarnya adanya satu bukti ya, alat bukti ya. Alat buktinya itu berupa handphone, kemudian dicek isinya semua di laboratorium forensik. Hasilnya tuh kemarin, terus hari ini alhamdulillah sudah ada asesmen gelarnya. Dan prosesnya ini sudah ditemukan lah unsur pidananya di sini kan gitu. Kalau udah ada unsur pidananya, tandanya bergeraklah masuk ke proses penyidikan ya. Proses penyidikan ini kenapa polisi mengambil langkah ini? Karena pertama ini adalah masuk ke dalam cyber ya. Artinya IT, illegal access. Proses penyidikan, di dalam proses penyidikan lebih dalam lagi ya. Lebih dalam, lebih scientific crime ya, tentunya lebih bisa dikatakan bahwa proses hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pasti kalau gelar perkara kan sesegera mungkin setelah penyelidik mengantongi minimal dua alat bukti. Ya, mudah-mudahan dari kawan-kawan penyelidik segera untuk melakukan gelar perkara dan untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan. Itu nanti akan disampaikan pada saat rilis ya mengenai alat bukti apa yang sudah dikantongi oleh kawan-kawan penyelidik atau penyidik kalau memang nanti sidik ya, karena nanti akan bicara adalah ahli dari psikologi forensik digital. Kemarin itu sudah ada bukti-bukti, alhamdulillah sudah diserahkan pada penyidik yang baik. Aku juga yakin sebenarnya Mawa juga sebenarnya nggak sejahat itu, dia orang baik. Aku tahu Mawa itu orang baik. Jadi aku berharap ya, karena ini sudah menyinggung rumah tanggaku dan aku juga bertanggung jawab di sini sebagai kepala rumah tangga. Ya, aku juga nggak terima. Jadi coba nanti kita buktikan aja orang-orang yang di belakang. Aku tahu Mawa pasti terkekang. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya kami belum mendapatkan jadwal. Pada prinsipnya kami
siap dan kooperatif kapanpun dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Ketika kasus ini telah berada di titik yang semakin menegangkan, sejumlah saksi kunci dalam dugaan perkara akses ilegal CCTV mengaku merasa ketakutan untuk menyampaikan kesaksian mereka ke hadapan publik. Situasi tersebut dinilai wajar, mengingat sensitifnya perkara yang tengah bergulir serta besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Meski demikian, setelah status laporan resmi meningkat ke tahap penyidikan, muncul sedikit rasa lega dan ketenangan. Proses hukum yang berjalan dinilai menjadi payung perlindungan, sehingga para pihak berharap kebenaran dapat terungkap secara objektif melalui jalur yang semestinya. Di tengah prahara yang mengguncang Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa, beredar pula sejumlah inisial yang disebut-sebut dan digadang-gadang sebagai pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran rekaman CCTV tersebut. Namun demikian, seluruh dugaan itu masih menunggu pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum seiring berjalannya proses penyidikan yang kini tengah berlangsung. Lantas benarkah dari sekian banyak pelaku terdapat inisial V yang diduga merupakan mantan suami Inara? Ini ada aktor intelektualnya, udah bukan individu, tetapi ini kelompok. Kelompok ini tidak bisa mengendalikan klien kita, sehingga malah klien kita menjadi kontra, dan dia lebih objektif, yang membuka semuanya seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana si yang patut diduga inisial A bertindak, ya kan, bekerja, kemudian bagaimana inisial P juga ikut dalam skenario ini. Kebetulan juga ada inisial N, ada inisial V, ya kan, ada inisial M. Dan mereka semua ini adalah satu kelompok. Karena klien kita sampai sekarang klien kita tidak mau nongol, karena memang dia takut banget. Karena naik status penyidikan, klien kami sudah merasa tenang. Artinya para yang patut diduga sebagai terlapor nanti ini dia harus segera memberikan tanggung jawabnya seperti apa, ya kan, memberikan keterangan seperti apa kok mereka bisa terlibat dalam sistem dan kelompok ini. Karena ini kita lihat ini sudah masif, sistemik, ya kan. Mereka dilakukan secara bersama-sama gitu loh. Untuk ya ini tadi, untuk bagaimana membuat seorang, mohon maaf nih, Inara Rusli dan Insanul Fahmi, karena ini ada keterkaitan dengan mereka, nama baik mereka juga sekarang hancur, ya kan. Di kontrak-kontrak semua diputus, ya kan, baik Insanul maupun Inara Rusli gitu. Dugaan itu ya salah satu orang terdekat lah, orang lama yang selama ini sama Ina. Ya, aku juga nggak nyangka, aku nggak tahu ada keinginan apa, ada niat apa gitu kan. Padahal selama ini sebenarnya aku tahu orang baik sih sebenarnya harusnya, tapi nggak nyangka. Jadi aku juga nggak bisa nuduh langsung bahwasanya Virgon ini terlibat, karena memang aku juga tahu sebenarnya Virgon itu orang baik, orang baik. Tapi karena memang ini sudah kita tempuh buat jalur hukum, ya kita lihat saja nanti ke depannya. Sebenarnya gue males ngejok-jokin itu. Lu urusin aja tuh, lo yang 2 jam urusin tuh, yang dikasiri urusin yang itu. Nanti baru bicara. Jangan belum kelar ini buka di sini lobang lagi, buka lagi ini. Mau ngapain sih? Udah gitu sembarang-sembarang bicara lagi. Si A ini kan pekerjaannya kan driver, dia udah lama loh. Ya, supir Inara dari zaman Virgon gitu loh. Nah, jadi makanya dia nggak sampai berpikir sampai sejauh itu. Nah, ternyata dia bilang si Mr. A ini sampaikan dia juga akan menemuin inisial V, ya kan. Ya, ternyata dia juga nemuin inisial P yang dulu adalah manajer Inara Rusli, yang sekarang adalah manajernya Mawa. Ini kan masih ibaratnya orang-orang terdekat, ya kan. Kok bisa setega itu inisial P sudah memanajeri Inara, kok bisa juga memanajeri Mawa? Karena sekecil apapun Mbak Inara ini kan cerita ke Putri, ternyata Putri ceritakan lagi, ya kan, sampai dia akhirnya ada di akun gosip, ya kan. Nah, disitulah udah mulai menyebar gitu. Sudah itu sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. Jadi itu materi penyidikan yang bisa kita sampaikan. Terkait tuduhan
mengambil CCTV, kami tegaskan tuduhan itu keliru dan tidak berdasar. Ya, Mbak Mawa tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, tidak pernah mengakses CCTV secara langsung, dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan rekaman CCTV tersebut. Mbak Mawa di sini adalah korban, seorang istri sah yang diberikan informasi oleh orang lain adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh IR dan IF. Ya, jadi justru yang harus dijelaskan adalah mengapa ada peristiwa di dalam rekaman itu dan harus dibuktikan apakah benar terbukti dugaan perzinahan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut. Ya, jangan dibalik seolah-olah korban dituduh dicari-cari kesalahannya sehingga korban menjadi korban yang kedua kalinya. Sudah dia korban dugaan perzinahan dan juga dituduh menyebarkan atau dituduh illegal access. Menurut saya ini adalah upaya untuk mengalihkan isu dari persoalan utama, yaitu dugaan perzinahan. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Terkait kasus dugaan akses ilegal CCTV di kediamannya, Inara Rusli mengaku merasa lega setelah melihat respons cepat dan sigap dari pihak berwajib. Laporan yang ia ajukan ditangani secara serius hingga akhirnya resmi meningkat ke tahap penyidikan, sebuah langkah yang dinilainya sebagai bentuk kesungguhan aparat dalam menegakkan hukum. Meski demikian, Inara menegaskan bahwa ia masih menantikan keadilan agar dapat segera terungkap secara terang benderang. Ia berharap seluruh proses hukum dapat berjalan objektif, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Tak main-main, Inara juga menekankan bahwa siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal ini harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila terbukti bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pelaku terancam hukuman penjara hingga 8 tahun di balik jeruji besi. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pelanggaran privasi merupakan tindak pidana serius yang tidak bisa dianggap remeh. Ini dugaan yang kita laporkan, yang dilaporkan sama Mbak Inara ini kan pencurian dan illegal access. Artinya CCTV ini dengan sengaja ya secara melawan hukum dicuri oleh inisial A tadi. Kemudian dari inisial A mulailah dikirim ke klien kita. Kemudian juga dikirim ke yang tadi inisial-inisial yang tadi itu. Nah ini kan dilakukan secara melawan hukum, ya kan? Artinya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum tanpa hak, ya kan? Dengan ibaratnya mengambil sistem elektronik atau komputer elektronik ya dengan tujuan dia untuk mendapatkan sistem elektronik tadi atau CCTV tadi yang jelas dan nyata itu bukan milik dia, adalah milik orang lain, maka di situ masuk. Dan nggak main-main, ancaman hukumannya 8 tahun penjara loh. Kita udah komunikasi juga bahwa melalui Insanul juga tadi kasus ini udah naik proses penyidikan, dia udah tahu dan dia sangat senang sekali untuk proses hukum ini kok bagus gitu loh. Kenapa cepat? Karena memang ini proses cybercrime ya mengenai alat elektronik tadi. Nah, tadi nanti tinggal bagaimana nih untuk tadi Bang Denny bilang prosesnya inisial-inisial yang tadi disebutkan. Terus yang kedua, kenapa proses penyidikan ini lebih cepat untuk dilakukan prosesnya? Karena nanti ada nggak peredaran uang di situ. Nah itu kan elektronik lagi tuh. Ada nggak WA chatting, chat-chatan yang proses ada dugaan deal-dealan dan lain-lain yang diduganya ini menjadi satu kepastian bahwa ini dinamakan adanya satu permufakatan tadi, permufakatan terhadap barang yang dugaan kita ini
ilegal ya, hasil dari illegal akses. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini masih praduga yang harus ya dibuktikan secara komprehensif nanti setelah mungkin Mabes Polri akan melakukan press release ya, press con ya. Untuk itu kita hargai proses penyidikan ini lebih biar bisa lebih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Di tengah gundah gulana yang menyelimuti prahara ini, nama Fairuz Arafi mendadak mencuat ke permukaan. Ia secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Wardatina Mawa yang belakangan dianggap sebagai salah satu pihak yang turut menjadi korban dalam konflik berkepanjangan tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Fairuz menyampaikan pesan penuh empati dan kepedulian. Ia mengutarakan harapan yang begitu besar agar Mawa dapat tetap kuat, tegar, dan tabah dalam menghadapi berbagai persoalan yang tengah menerpanya. Kamu Wardatina Mawa, terpilih Allah karena kuat dan bisa menghadapinya, memaafkan mereka yang menyakiti, dan tetap berjuang untuk mendapat keadilan. Sejujurnya, tak tahu kenapa merasa tergerak hatiku saat melihat keadaan kamu, tak hanya Mawa, tapi semua wanita yang punya permasalahan hidup, selama aku bisa kasih dukungan dan masukan yang baik menurut Allah. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Ternyata, dukungan yang diberikan Fairuz Arafi kepada Wardatina Mawa tak hanya sebatas ungkapan simpati melalui media sosial. Keduanya diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat. Kedekatan tersebut terlihat dari unggahan video yang dibagikan Mawa yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Fairuz. Dalam kesempatan itu, Fairuz juga tampak ditemani oleh sang suami, Sony Septian. Menariknya, salah satu momen yang paling menyita perhatian publik dalam video tersebut adalah ketika Mawa melontarkan sebuah pertanyaan kepada Sony terkait topik Skari Mariet atau ketakutan untuk menikah. Pertanyaan itu pun memicu beragam spekulasi dan respons dari warganet, mengingat kondisi emosional yang tengah dihadapi Mawa di tengah prahara rumah tangga yang sedang bergulir. Lantas benarkah Mawa kini takut untuk kembali menikah setelah rumah tangganya tandas di tangan orang ketiga? Bang, mau nanya dong Bang, kan banyak yang bilang ya marriage is scary gitu. Gimana sih tanggapan Abang sosok laki-laki yang idealnya untuk pernikahan supaya nggak menakutkan itu gimana sih? Ini aku ngomong yang aku taunya aja ya. Iya. Kalau salah maafin, semoga aja nggak salah gitu. Iya. Marriage scary sebenarnya nikah, jangan takut kalau kita menikah dengan orang yang tepat gitu. Tahu dari mana orang yang tepat? Kan ada yang namanya pendekatan. Ada yang namanya penjajakan. Di situ kan kita sebenarnya bisa menilai. Dan ketika kita sudah terlanjur menikah, kalau kita ngerasa orang itu nggak tepat dan banyak timbul masalah di pernikahan itu,
sebenarnya kan permasalahan itu bisa diselesaikan juga gitu. Namanya rumah tangga itu pasti bermasalah, tapi yang harus dihilangkan masalahnya, bukan rumah tangganya. Jadi ada penyelesaian lah dalam setiap masalah di rumah tangga. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, kalau menurut aku ya, harus cerita ke orang yang tepat, yang mumpuni. Contohnya mungkin ke guru agama. Tapi ke guru agama pun harus ke guru agama yang bijak. Guru agama yang bagus banyak, yang berilmu banyak. Tapi harus juga dengan disertai yang bijak gitu. Kenapa? Biar permasalahannya itu gak semakin ruwet dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.